Shalom. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Pasti sehat. Amin. Karena kita semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini waktu yang terbaik buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah manifestasi Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, sudah beberapa minggu ini kita belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita. Saudara, kalau saya katakan Roh Kudus di dalam kita, itu berarti bahwa ada satu pribadi yang ada di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, hikmat, kemampuan, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau kita katakan pribadi, maka Roh Kudus itu juga bisa berpikir, bisa merasakan, dan bisa melakukan sesuatu. Seperti saya dan saudara, kita adalah pribadi yang berpikir, merasakan sesuatu. Kemudian kita juga memiliki kemampuan untuk bertindak. Sehingga seluruh aktivitas kita dapat terlihat, terbaca oleh orang lain bahwa kita adalah satu pribadi. Nah saudara, demikian juga kalau kita berbicara tentang Roh Kudus yang adalah pribadi yang ada di dalam kita, maka pikiran Roh Kudus, perasaan Roh Kudus, tindakan Roh Kudus harus dapat terlihat di dalam hidup kita. Dan bukan cuma di dalam hidup kita, tapi dapat terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas berbicara di dalam ayat yang saya baca, yaitu jikalau kita hidup oleh Roh, maksud Roh di sini huruf besar Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya begini, jika kita sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, maka sewajarnya, sepatutnya Roh Kudus juga memimpin hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya manifestasi dari pimpinan Roh Kudus itu kelihatan dalam hidup kita. Jangan kita katakan Roh Kudus ada di dalam diri kita, tetapi manifestasi kepemimpinan di dalam hidup kita itu adalah kita. Ini adalah bahaya terbesar dalam kehidupan kekristenan. Mengapa saudara? Karena inilah zaman Roh Kudus. Roh Kudus ingin menyempurnakan kita sebagai mempelai perempuan, menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Jadi hari-hari ini Roh Kudus mempersiapkan orang-orang percaya, gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk dapat siap menantikan kedatangan Kristus sebagai mempelai laki-laki, menjemput kita, gerejanya, sebagai mempelai. Untuk itu saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat beberapa manifestasi, bukti manifestasi dari kepemimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Iya dong saudara. Kalau kita bilang Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka apa bukti manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, ada pengajaran yang berusaha untuk membuktikan manifestasi Roh Kudus dengan bahasa roh, dengan berbagai macam manifestasi. Saudara,
Saya tidak akan membahas bahagian itu karena saya percaya itu ada bahasan tersendiri. Tapi hari ini izinkan saya untuk membahas beberapa hal yang penting yang harus terlihat dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, harus terlihat manifestasi kepemimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang pertama, kalau kita baca di ayat 16 dan seterusnya, kita akan mendapati Rasul Paulus ingin kita memahami bahwa akan kelihatan manifestasi kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, yang pertama saya ambil kesimpulan dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24, yaitu kalau Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara, maka manifestasi kepemimpinan itu terlihat ketika saya dan saudara mampu mengalahkan diri kita sendiri. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita harus tahu bahwa musuh terbesar kita bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan, saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, kuasa iblis sudah dilucuti. Kekuasaan iblis sudah dihancurkan. Iblis hanya tinggal tunggu waktu, saudara, di mana dia akan diikat di jurang maut untuk selama-lamanya. Sehingga iblis bukan sesuatu pribadi yang harus kita takuti, bukan musuh terbesar kita. Dan saudara, musuh terbesar kita bukan juga sesama manusia. Bukan istri saudara, bukan suami saudara, bukan sahabat saudara, bukan pacar saudara, bukan teman saudara, bukan adik atau kakak saudara. Tetapi musuh terbesar, di mana Roh Kudus datang berurusan dengan musuh itu, yaitu diri kita sendiri. Bukankah Adam jatuh bukan karena godaan iblis? Iblis hanya mempermainkan firman Tuhan, perintah Tuhan yang Adam terima dari Tuhan. Tetapi yang membuat Adam jatuh ialah keputusan dirinya sendiri untuk mengikuti keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Simpson jatuh bukan karena Delila yang menggoda dia, tetapi Simpson jatuh karena keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, keputusannya sendiri. Daud jatuh dengan Batseba bukan karena Batseba yang menggoda Daud. Saudara, Batseba lagi mandi diam-diam kok. Kalau saudara baca ceritanya, Daud sendiri yang tidak mau pergi berperang. Dia sudah nyaman, ya saudara. Dia utus tentaranya pergi berperang. Dia asik menikmati. Lalu kelihatanlah Batseba mandi. Dan keputusan untuk jatuh ke dalam dosa itu berasal dari Daud sendiri. Tidak ada yang bisa memutuskan untuk saudara selain diri saudara sendiri. Ada amin. Sehingga Roh Kudus datang itu berurusan dengan akunya, kitanya, diri kita sendiri. Sehingga saudara, Roh Kudus perlu untuk dapat menjadi leader dalam hidup saudara. Dengan apa saudara? Meniadakan diri saudara sendiri, keinginan saudara sendiri, kepemimpinan terhadap diri saudara sendiri, supaya Roh Kudus dapat mengambil alih penuh dalam hidup saudara. Ada amin? Saudara, betapa sulit mengalahkan diri sendiri. Dan kalau saudara baca, Paulus menggambarkan diri sendiri dengan keinginan daging. Betapa sulit saudara mengalahkan keinginan daging. Ini pergumulan banyak orang percaya hari-hari ini. Sesudah percaya Yesus, sesudah dibaptis, kita masih terus berjuang dengan diri kita sendiri. Keinginan daging kita, saudara, sulit. Misalnya saja saudara, keinginan marah. Tidak secara otomatis saudara terima Yesus, saudara kemudian dibaptis, saudara gemetar-gemetar, saudara penuh Roh Kudus, lalu
Ketika orang injak kaki saudara, ketika orang mengambil barang saudara, ketika orang utang kepada saudara tidak balas, tidak apa saudara membalas chat saudara, ketika saudara meminta kembali uang saudara, dan saudara bilang haleluya, puji Tuhan. Mas, mbak, kaki mas di atas kaki saya. Saudara kalau kena orang Kupang beda saudara. Lupu mata di mana? Ya itu bahasa Kupang. Beta pun kaki. Kalau bisa saudara pegang kerak baju dan berkata, lu sudah bisa lihat kan? Lupu mata di mana? Ya, itu orang Kupang. Saudara, jujur saudara hari ini, apakah sejak terima Yesus, sejak saudara dibaptis, saudara tidak pernah bohong? Jujur saudara. Ada orang yang berkata bahwa bohong itu demi kebaikan, itu bohong putih Pak Pendeta. Siapa bilang ada bohong putih, bohong abu-abu, bohong hitam? Saudara, ada masalah etika yang saya terima di kelas etika. Bagaimana Pak ketika seorang penjahat yang hendak dihabisi oleh massa, ketika mencuri, lari masuk ke rumah Bapak adalah seorang pendeta. Apakah Bapak harus jujur kepada massa itu? Dan pasti pencuri itu akan dipukul sampai mati. Ataukah Bapak berbohong dan mengatakan pencuri tidak ada di rumah Bapak dan Bapak menyelamatkan nyawa pencuri? Saudara, ini pilihan sulit bukan? Saudara memilih akan berkata, oh pencuri ada di dalam, masuk saja. Atau saudara kata, tidak, pencuri tidak ada di sini, dia larinya ke sana. Saudara pilih yang mana? Antara saudara menyelamatkan pencuri ini atau saudara berkata yang bohong. Nah, di sini ada yang jawab, biarkan saja. Wow, ini kejujuran yang luar biasa, luar biasa. Atau ketika teman saudara, ya saudara sudah janjian dengan dia dan 5 menit lagi waktu yang ditentukan, teman saudara telepon dan berkata, kamu di mana? Lalu saudara bilang, ini saya sudah dekat, 1 menit lagi, 2 menit lagi saya tiba. Padahal saudara baru keluar dari rumah. Saudara, ini sulit, bukan saudara? Sulit. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita tidak mampu kalahkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Dengan iblis, saudara bisa berperang di dalam nama Yesus, iblis akan pergi. Dengan orang yang jahat kepada saudara, saudara bisa sabar. Saudara bisa memaafkan, tetapi bagaimana dengan diri saudara sendiri? Ketika ada hal-hal yang menyakiti diri saudara pada zona-zona yang bagi saudara itu sangat sensitif. Harga diri saudara misalnya. Ketika ada orang yang menginjak-injak harga diri saudara, ketika ada orang yang menceritakan buruk tentang saudara, ketika ada orang yang tidak menghargai karya saudara, apakah saudara masih bisa memanifestasikan kepemimpinan Roh Kudus di dalam diri saudara, ataukah tetap saudara sendiri yang nampak di dalam situasi ini? Inilah perjuangan kita. Itu sebabnya Roh Kudus perlu mengambil alih kursi kepemimpinan di dalam hidupmu. Engkau perlu berserah kepada Roh Kudus setiap hari dan berkata, Roh Kudus, aku tidak mampu, aku tidak sanggup hadapi ini. Aku begitu sulit untuk bisa dapat mengalahkan diri aku sendiri. Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus di dalam kamu, biarkan Dia memimpin kamu. Inilah tujuannya, supaya engkau mampu menjadi tuan atas dirimu sendiri. Jangan engkau diperbudak oleh keinginanmu sendiri, oleh hawa nafsumu sendiri, yang pada akhirnya membawa hidupmu kepada pertengkaran, kepada gila hormat, kepada saling mendengki, saling iri hati, saling bertengkar. Dan ketika itu terjadi, tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Roh Kudus akan mematikan karakter-karakter lama.
perlahan-lahan saudara dia akan menumbuhkan karakter-karakter baru yang diciptakannya melalui hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau semakin melekat dengan firman, ketika engkau semakin melekat dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahanmu, Roh Kudus menimbulkan tunas-tunas baru, buah-buah baru di dalam hidupmu, sehingga manifestasi kepemimpinannya dapat dilihat dan orang akan tahu bahwa hidupnya berubah. Suaminya akan melihat bahwa hidup istrinya berubah. Istrinya akan melihat suaminya berubah, anak-anaknya melihat orang tuanya berubah, demikian sebaliknya. Dan saudara, tujuannya bukan untuk kemuliaan kita, tapi nama Yesus semakin dimuliakan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan, manifestasi kepemimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, saya ingin membawa kita kepada satu analogi yang ditimbulkan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 dan kemudian ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, ketika Yohanes melihat Yesus, Yohanes memberikan satu analogi yang sering dipakai di dalam perjanjian lama, yaitu anak domba. Nah, kemudian kita lihat ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh Kudus dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Yohanes memberikan analogi tentang Roh Kudus seperti burung merpati. Dia melihat, dia menyaksikan bahwa ketika anak domba atau Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Saudaraku yang kekasih, sebagai anak domba, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, yang kedua, manifestasi Roh Kudus, kepemimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, yaitu kita dapat hidup sebagai anak Tuhan. Kita dapat hidup sebagai anak Tuhan. Nah, hidup sebagai anak Tuhan berarti hidup seperti Yesus hidup. Waktu kecil dulu saudara, saya ditanya, kamu besar mau jadi seperti apa? Atau apa cita-citamu? Saudara, saya jawab, saya mau jadi seperti papa saya. Karena gambaran yang benar, gambaran yang ada di dalam hidup saya yaitu papa saya. Ketika saya mulai besar saudara, ya sejak itu saya sekitar masa SMP, saya ditanya, kamu mau jadi apa nanti? Berubah lagi saudara, saya mau jadi polisi. Karena tinggi saya cukup saudara. Kalau tinggi 1 meter 50 nggak masuk, itu nggak sampai. Tapi tinggi saya 170, jadi saya pikir cukup. Nah saudaraku yang kekasih, saya ingin jadi apa seperti yang saya mau. Ketika saya melihat satu gambaran di dalam hidup saya. Tetapi hari ini saudara, gambar apa yang harus kita lihat sebagai anak Tuhan? Maka gambar yang harus kita lihat itu adalah Yesus. Itu sebabnya Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihat, dialah anak domba Allah. Jadi gambaran anak domba itu yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Dan untuk mewujudkan itu semua, maka Roh Kudus harus memimpin kita. Ada amin, saudara? Kita tidak bisa hidup lagi seperti papa kita hidup. Kita tidak bisa hidup seperti teman kita hidup. Kita tidak bisa hidup seperti gembala kita hidup.
Karena papa, teman, sahabat, istri, suami, gembala kita adalah manusia biasa. Yang tidak punya gambaran yang cukup, yang selevel dengan kebenaran firman Tuhan, yang bisa saudara ikuti dan turuti. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin saudara untuk hidup seperti manusia hidup. Tidak. Dia tidak memimpin jemaat Tuhan untuk hidup seperti saya gembala hidup. Tidak, saudara. Ada amin, saudara. Itu bukan berarti kita tidak meneladani gembala kita atau meneladani orang-orang yang lebih dahulu rohani dari kita. Tidak, saudara. Kita perlu. Karena Paulus katakan ikutilah teladanku. Tetapi Paulus katakan itu, Paulus juga jaga diri. Nah, banyak orang percaya hari ini kecewa dengan gembala, dengan pendeta, dengan kakak rohani, dengan tetangga Kristen. Mengapa? Karena tidak didapati hidup mereka benar. Nah, itu sisi yang jeleknya, saudara. Tetapi Yohanes dengan tegas hari ini, Yohanes Pembaptis, lihat, dia menunjuk kepada Yesus, anak domba. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang anak domba, maka ada 3 hal yang kita dapati. Yang pertama, ada kemurnian. Jadi, saudara, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita hidup sebagai anak Tuhan seperti Yesus, maka yang lahir dari hidup kita adalah kemurnian, ketulusan. Tulus di dalam mengasihi, tulus di dalam melayani, tulus di dalam memberi, tulus di dalam berkata-kata, tulus di dalam apa, saudara? Tulus di dalam segala hal. Kalau istri menyiapkan teh pada pagi hari, tulus. Jangan panggil suami, Pak, teh sudah ada, silakan diminum. Kalau kurang gula, nikmati saja. Bilang saja, Pak, nikmati tehnya. Kalau kurang gula, memang gula habis. Bilang seperti itu. Tidak perlu menunjukkan saudara marah, emosi karena kurang uang belanja. Ya memang kalau tanggal tua bagaimana, saudara? Wah, ini Pak Pendeta mungkin punya pengalaman. Ya, kalau mau dibilang juga begitu, saudara. Tapi ini, saudara, sebuah kesaksian. Manusia. Saya juga punya kelemahan, istri saya punya kelemahan. Dan mungkin kalau dia berkhotbah, dia akan bercerita juga tentang kelemahan saya. Tetapi saudara, kita belajar untuk bertumbuh. Ada amin? Harus tulus. Kita harus tulus. Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati, tulus. Anak domba itu tulus. Ketika dibawa ke pembantaian, dia serahkan hidupnya. Dia tulus. Yesus itu tulus. Tulus sekali, saudara. Ada orang yang nama tulus, tapi belum tentu tulus. Amin, saudara? Harus tulus. Mari jadi anak Tuhan yang tulus. Kemudian yang kedua, anak domba menggambarkan tentang kerendahan hati. Yesus pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Saudara, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, rendah hati. Rendah hati bukan kita menjadi orang yang lemah, tidak, saudara. Rendah hati ialah kita tahu posisi kita. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki karena Tuhan. Sekalipun hari ini engkau berdoa dan orang bangkit, tahu bahwa itu karunia dari Tuhan. Jika suaramu bagus, melebihi Celine Dion, mungkin saudara, yang 8 oktav, tetap rendah hati. Karena suara dari Tuhan, amin. Tadi malam saya tulis di status saya, di video singkat. Kamu cantik, yes. Kamu ganteng, yes. Kamu kaya, yes. Kamu kreatif, yes. Kamu terhormat, yes. Kamu pintar, yes. Kamu bangga dengan semuanya itu? Coba renungkan. Hari ini kamu masih ada saja. Semua karena Tuhan. Jadi banggalah. Bukan semua yang kamu dapat, tapi siapa yang memberi, yaitu Tuhan. Banggalah karena Tuhan. Ada amin? Orang rendah hati itu dia tahu cari Tuhan. Bukannya hari Minggu saudara takut tidak diberkati, tetap buka toko, tetap bekerja.
Saudara, hari Minggu itu hari perhentian. Halo saudara. Hari Sabat Tuhan sendiri yang maha sibuk, saudara. Yang sibuk tidak seperti saudara. Dia masih berhenti. Dia kuduskan hari itu. Supaya apa saudara? Supaya kita belajar untuk juga menghormati hari itu dan mencari Tuhan pada hari itu. Ada amin? Saudara tahu, hukum beribadah dalam 10 hukum Taurat itu dia berada di tepat di tengah. Hukum keberapa itu saudara? Ada yang tahu? Hukum keempat. Kalau saudara mau baik hubunganmu dengan Tuhan, saudara mau baik hubunganmu dengan manusia, hukum keempat itu harus kita utamakan. Cari Tuhan. Ada amin? Itu berarti saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak beribadah hari Minggu, kalau kita tidak menguduskan hari ini untuk beribadah, maka kita lebih daripada Tuhan. Sibuk sekali kita, saudara. Tuhan saja berhenti, saudara tidak pernah berhenti. Bekerja terus hari Minggu. Mungkin saudara tidak bekerja, tapi mungkin saudara tidur. Saudara abaikan jam ibadah. Ingat saudara, waktu begitu singkat. Dengar baik, hidup kita begitu singkat. Dan saudara tidak tahu kapan saudara kembali kepada Tuhan. Gunakanlah hari-hari hidupmu dengan rendah hati, carilah Tuhan. Tuhan katakan, kalau orang mencari aku dengan rendah hati, maka aku akan memberkati hidupnya. Aku akan menjaga kotanya. Aku akan memberkati keluar masuknya. Orang yang rendah hati tahu cari Tuhan. Dan saudara, gambaran anak domba yang harus ada dalam hidup kita ketika Roh Kudus memimpin kita. Yang ketiga adalah pengorbanan. Yesus dikorbankan bagi kita. Pernahkah saudara bayangkan bahwa Tuhan mau datang mati untuk kita? Orang tua saudara sendiri mungkin tidak mau mati buat saudara. Sahabat, pacar yang saudara agung-agungkan, istri yang saudara agung-agungkan, suami yang saudara agung-agungkan, mungkin saja tidak akan mau mati buat saudara. Tetapi dia Tuhan yang menciptakan saudara, di mana saudara telah membelakangi dia, saudara melupakan dia, saudara mengkhianati dia, saudara jatuh ke dalam dosa seolah-olah dia tidak ada di situ. Tetapi dia mau mati buat hidup saudara. Mengapa? Karena dia memiliki pengorbanan yang tulus dan murni kepada saudara. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka manifestasi anak domba itu, manifestasi hidup Yesus akan terlihat. Kita hidup sebagai anak Tuhan dalam kemurnian, kerendahan hati dan pengorbanan. Tuhan ingin kita berkorban, mungkin waktu kita, uang kita, tenaga kita, apapun yang kita bisa korbankan buat Tuhan. Hari ini saudara, apakah manifestasi Roh Kudus terlihat dalam hidup saudara? Ujilah, jika hari ini engkau masih memimpin dirimu sendiri, maka Roh Kudus ada di dalammu, tetapi dia tidak memimpin hidupmu. Jika hari ini engkau hidup seperti cara hidup dunia dan tidak ada perubahan, tidak ada satu gambaran yang jelas dalam hidup, maka Roh Kudus belum memimpin sepenuhnya hidup. Saudaraku, Roh Kudus ingin kita mengalahkan diri kita sendiri. Roh Kudus ingin kita hidup menjadi anak Tuhan. Gambar Yesus yang terlihat. Yohanes menunjuk, lihat, dialah anak domba Allah. Roh Kudus turun atas dia. Di saat engkau hidup seperti Yesus hidup sebagai anak domba, Roh Kudus akan turun memenuhi hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk semakin hari kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Haleluya. Amin.